Selamat datang di mata kuliah Hukum Waris Perdata. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membangun fondasi awal agar Anda memahami arah perkuliahan dan mengapa hukum waris penting dalam praktik hukum. Sebelum masuk ke substansi, Anda perlu memahami identitas mata kuliah ini sebagai ruang belajar tentang aturan, asas, dan penerapan hukum waris perdata dalam konteks akademik maupun praktik. Kontrak pembelajaran menuntut kehadiran yang konsisten, partisipasi aktif dalam diskusi, dan keseriusan mengikuti setiap tahapan perkuliahan dari awal sampai akhir semester. Selain hadir, Anda juga diharapkan menjaga etika akademik. Itu berarti menghormati pendapat, menghindari plagiarisme, dan menunjukkan sikap profesional saat menyampaikan argumen hukum. Tugas kuliah dapat berbentuk pekerjaan individu maupun kelompok. Keduanya dirancang untuk melatih ketelitian membaca norma, mengolah fakta, dan menyusun analisis hukum secara sistematis. Komponen penilaian biasanya mencakup tugas, diskusi, UTS, dan UAS. Jadi sejak pertemuan pertama, penting bagi Anda untuk mengelola ritme belajar secara disiplin. Tujuan pertama perkuliahan ini adalah membantu Anda memahami konsep dasar dan asas hukum waris perdata secara utuh, bukan sekadar menghafal istilah yang muncul di dalam kitab undang-undang. Setelah konsep dipahami, Anda akan dilatih menganalisis persoalan waris. Disinilah kemampuan membedakan fakta, norma, dan akibat hukum mulai benar-benar diuji. Perkuliahan ini juga mengarahkan Anda untuk mengenali sumber hukum waris dan perkembangan penerapannya, sehingga pembahasan tidak berhenti pada teks, tetapi bergerak ke dinamika praktik. Kemampuan berikutnya adalah menyusun penalaran hukum yang runtut. Saat menghadapi konflik antar ahli waris, Anda perlu membaca hubungan antar pihak dan posisi hak masing-masing. Semua itu penting karena profesi hukum menuntut ketelitian dan tanggung jawab. Kesalahan menafsirkan hak waris bisa berdampak langsung pada rasa keadilan dalam keluarga. Karena itu, perkuliahan ini juga membangun integritas profesi. Anda tidak hanya belajar apa hukumnya, tetapi juga bagaimana menggunakannya dengan jujur, cermat, dan adil. Dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi, Anda akan sering mendengar istilah CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Tiga istilah ini menunjukkan bahwa pembelajaran dirancang secara bertahap dan terukur. CPL atau capaian pembelajaran lulusan menggambarkan kompetensi besar yang harus dimiliki sarjana hukum ketika menyelesaikan studinya. Jadi posisinya berada pada tingkat program studi. Dari CPL itu, mata kuliah ini menurunkannya menjadi CPMK. Artinya ada kontribusi khusus yang harus diberikan hukum waris perdata terhadap profil lulusan hukum. Lalu CPMK diuraikan lagi menjadi sub-CPMK. Disinilah target belajar menjadi lebih konkret, misalnya memahami konsep, mengidentifikasi pihak, atau menganalisis sengketa sederhana. Kalau Anda melihat hubungan ini sebagai alur, maka setiap pertemuan sebenarnya bukan bagian yang berdiri sendiri. Setiap topik menyumbang satu langkah menuju kompetensi akhir. Memahami kerangka ini akan membantu Anda belajar lebih sadar tujuan. Anda tahu apa yang sedang dipelajari, mengapa itu penting, dan kemampuan apa yang sedang dibangun. Sepanjang semester, kita akan memulai dari konsep dasar dan asas hukum waris perdata. Fondasi ini penting karena seluruh pembahasan berikutnya bertumpu pada cara kita memahami kerangka dasarnya. Setelah itu, pembahasan bergerak ke pewaris dan ahli waris. Anda akan melihat siapa yang menjadi subjek, bagaimana kedudukannya, dan kapan hak waris mulai relevan secara hukum. Kita juga akan membahas sumber hukum dan perkembangan hukum waris. Ini penting agar Anda tidak membaca ketentuan waris sebagai aturan yang lepas dari praktik dan perubahan masyarakat. Berikutnya, fokus beralih pada harta peninggalan dan bagian warisan. Di sini, Anda akan mulai menautkan norma dengan pembagian hak yang konkret di antara para pihak.
Topik wasiat dan legitime mortis juga mendapat perhatian khusus. Dua bagian ini sering menjadi titik penting saat kehendak pewaris bertemu dengan perlindungan hak ahli waris tertentu. Selanjutnya, Anda akan mempelajari penerimaan atau penolakan warisan. Keputusan ini bukan formalitas karena masing-masing membawa akibat hukum yang berbeda bagi ahli waris. Pada bagian akhir semester kita akan masuk ke penyelesaian perkara waris. Di titik ini, seluruh materi sebelumnya dipakai untuk membaca sengketa secara lebih utuh dan sistematis. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan OBE atau Outcome Based Education. Artinya, kegiatan belajar dirancang untuk mengarahkan Anda pada capaian yang nyata dan dapat diukur. Salah satu metode yang dipakai adalah case method. Anda tidak hanya membaca aturan, tetapi juga belajar menempatkan norma pada fakta yang konkret. Diskusi interaktif menjadi ruang untuk menguji argumen. Saat pendapat berbeda muncul, Anda dilatih mempertahankan analisis dengan dasar hukum yang jelas. Perkuliahan ini juga dapat memakai problem-based learning dan project-based learning. Keduanya mendorong Anda memecahkan masalah hukum melalui proses yang lebih mandiri dan kolaboratif. Melalui simulasi perkara waris, Anda akan melihat bagaimana ketentuan hukum bekerja saat berhadapan dengan konflik keluarga, klaim hak, dan kebutuhan pembuktian di lapangan. Evaluasi dalam mata kuliah ini tidak hanya melihat hasil akhir, penilaian juga membaca proses belajar Anda sepanjang semester secara lebih menyeluruh. Tugas individu menilai kemampuan personal dalam memahami norma dan menyusun analisis. Tugas kelompok menilai kerjasama, komunikasi, dan pembagian tanggung jawab. UTS dan UAS berfungsi menguji penguasaan materi pada tahap tengah dan akhir semester. Di sini, konsistensi belajar biasanya terlihat sangat jelas. Partisipasi diskusi juga penting karena kemampuan hukum tidak tumbuh hanya dari membaca, tetapi juga dari keberanian menguji dan mempertanggungjawabkan argumen. Etika, kedisiplinan, dan profesionalisme menjadi bagian dari evaluasi karena kualitas seorang calon sarjana hukum tampak dari sikapnya, bukan hanya dari jawabannya. Secara sederhana, hukum waris perdata mengatur perpindahan hak dan kewajiban di bidang kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya. Karena itu, hukum waris tidak hanya berbicara tentang siapa mendapat apa. Hukum waris juga berbicara tentang kapan perpindahan itu terjadi dan dasar hukumnya apa. Warisan terbuka pada saat pewaris meninggal dunia. Momen ini penting karena sejak itulah hubungan hukum mengenai harta peninggalan mulai memiliki akibat yang nyata. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah pihak yang menurut hukum atau kehendak tertentu dapat menerima peninggalan tersebut. Objek warisan pada dasarnya mencakup hak dan kewajiban yang dapat beralih. Jadi yang dibicarakan bukan hanya aset, tetapi juga beban hukum tertentu yang terkait. Dalam sistem KUH Perdata, wasiat menjadi salah satu instrumen penting untuk menyatakan kehendak pewaris. Namun pelaksanaannya tetap harus dibaca dalam batas-batas hukum yang berlaku. Ahli waris juga tidak selalu harus menerima warisan. Hukum mengenal kemungkinan penerimaan maupun penolakan, dan masing-masing pilihan membawa akibat hukum yang berbeda. Jadi sejak awal Anda perlu melihat hukum waris sebagai sistem yang menghubungkan peristiwa kematian, kehendak pewaris, status ahli waris, objek warisan, dan akibat hukumnya. Untuk memahami hukum waris perdata dengan baik, kita tidak cukup membaca pasalnya saja. Kita juga perlu memahami asas yang memberi arah pada penafsirannya. Asas kepastian hukum penting karena pembagian warisan menyangkut hak yang harus dapat ditentukan secara jelas. Dalam situasi keluarga yang sensitif, kejelasan ini mencegah sengketa makin melebar.
Asas keadilan mengingatkan kita bahwa penerapan aturan harus dibaca dengan rasa kepatutan. Putusan yang terlalu formal bisa terasa benar di atas kertas, tetapi gagal meredakan konflik nyata. Asas kesetaraan menempatkan para pihak dalam kerangka perlakuan yang seimbang menurut hukum. Dari sini kita belajar menilai kedudukan ahli waris secara cermat dan tidak serampangan. Ada pula asas kehendak bebas yang tampak terutama dalam pengaturan wasiat. Namun kebebasan itu bukan tanpa batas, karena hukum juga melindungi hak pihak tertentu. Dari sisi sumber hukum, rujukan utamanya adalah KUH Perdata. Disinilah kerangka dasar hukum waris perdata disusun secara sistematis. Selain itu, analisis hukum juga dapat melibatkan undang-undang terkait, jurisprudensi, dan doktrin. Ketiganya membantu saat teks undang-undang perlu dibaca dalam konteks yang lebih hidup. Kalau Anda menggabungkan asas dan sumber hukum ini, Anda akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk membaca persoalan waris secara teliti, adil, dan bertanggung jawab. Dari pertemuan pertama ini, kita dapat melihat bahwa hukum waris perdata bukan sekadar membahas pembagian harta. Bidang ini menyentuh keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban hubungan dalam keluarga. Untuk memperdalam pemahaman Anda, renungkan bagaimana wasiat seharusnya dibaca ketika memicu sengketa dalam keluarga modern, dan mengapa kepastian hukum harus berjalan bersama keadilan.